Wa'lam, ketahuilah anauyan bagi bahwasanya sudah seharusnya lirajuli untuk seorang suami ayus yamratahu harus mewasiatkan kepada perempuannya selalu hal-hal yang baik terhadap perempuan istri-istrinya. Satu ya. Yang kedua wa ayunfika 'alaiha ala qadri wus'ihi. Yang kedua suami diharuskan memberikan nafkah sekemampuannya saja, gak usah maksain. Uang beca pengen beli mobil jangan, bahaya itu. Kalau nggak ngepet ngapain lagi. Artinya apa? Sekemampuan ini nggak dipaksakan oleh agama. Jadi kita memberikan nafkah itu sekemampuan kita. Kemudian wa yastamila 'alaiha, dan harus memberikan beban kepada perempuan itu sebagaimana kemampuannya, jangan dipaksain. Memang ada istilah laki-laki itu wajib perintahnya harus turuti oleh istri, tetapi si suami juga harus bijaksana. Kalau istri nggak mampu bawa semen, jangan disuruh bawa semen. Artinya sekemampuan dia apa yang kita perintah, jangan dipaksakan atas perintah kita untuk dia lakukan yang kalau dia nggak mampu. Itu penting. Nanti akan timbul namanya apa, beban batin, nanti bahaya ini dalam rumah tangga. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Dua, selanjutnya apalagi masalahnya wa yatalattafa albiha, dia harus berlemah lembut. Ini sangat dan diharuskan oleh agama. Suami harus berlemah lembut, sebab perempuan itu memang sifatnya lembut, maka harus dilembutin. Sekali kita berlebihan dari hal kelembutan, maka akan lebih parah daripada gunung kelut yang meleduk. Wa yusalika asabilal khair, kemudian harus selalu berbuat baik kepadanya. Nah, ini dianjurkan dan sangat dipentingkan. Dan yang ada lagi masalah yang kadang-kadang ini yang suka teledor, yang paling bahaya ini, wa ayyu'allimaha ma tatajila fiddin, wajib kita ngasih bekal ilmu tentang urusan agamanya. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi tentang urusan agamanya kita wajib ngasih ilmu. Ini dianjurkan ya. Dari apa aja masalahnya, nggak usah jauh-jauh. Perempuan untuk bisa ilmu falak nggak usah, perempuan harus bisa ilmu jinayat nggak usah. Yang penting untuk dirinya aja. Mana min ahkamit taharah, dari hukum-hukum taharah, hukum bersuci. Sebab ini perempuan biasanya kaitan dengan yang namanya nyuci-nyuci pakaian, piring, kaitan dengan air perempuan maka bagaimanapun dia harus tahu hukum air, mana yang najis, mana yang mustamal, mana yang suci mensucikan. Ini sangat penting ya. Kalau perempuan sampai nggak tahu tentang masalah taharah, bisa jadi takutnya nanti pakaian kita yang dicuci bukannya suci, bersih boleh tapi belum tentu suci. Nah, ini kan bahaya, apalagi yang punya bayi ompol kadang-kadang satu rendeman. Ini harus kita kasih tahu. Kewajiban suami harus ngasih tahu ini. Adib wal haid, tentang haidnya ya, berkaitan tentang haidnya harus kasih tahu. Haram haid apa, yang harus dilakukan orang haid itu seperti apa, yang dilarang oleh agama, yang nggak boleh apa, bilangin. Dan di kala sucian juga, seperti umpama kalau perempuan bersih asar, haid seminggu, asar bersih, maka di kala dia mandi kemudian sholat asar wajib qada zuhur, itu bilangin seperti itu. Jangan asar doang dikerjain sholatnya, zuhur juga dikodok. Ya kalau memang kebetulan bersihnya dalam waktu sholat jamak ya, jamak takhir, seperti bersihnya asar berarti dia sholatnya sama zuhur, bersihnya isya berarti dia maghrib suruh sholat juga dikodok. Ini kasih tahu oleh kita, wajib hukumnya. Kemudian wal ibadah, ibadah-ibadah yang lain
Nah, ini penting. Berarti tentang urusan taharah, haid dan ibadah, terutama ibadah mahdohnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang harus kita kasih tahu. Ini kewajiban kepada suami. Berarti kalau hak istri, jadi kalau kita nggak ngasih pelajaran tentang agama pada dirinya, nanti di hadapan Allah dia bisa menuntut. Saya sholat begini ya Allah karena suami saya nggak ngajarin. Saya ngaji Quran begini ya Allah karena suami saya nggak ngajarin. Beban berat buat kita, semakin banyak dosa kita. Dituntut kita sama istri. Maka nanti ada caranya. Bagaimana kalau ya Allah, kan saya mau bodoh ya Allah, bagaimana nih istri ngajarinnya? Nanti ada caranya dan jalannya. Ada solusinya. Jadi agama mah walaupun keras tapi ada solusi. Enggak ngasih jalan buntu tapi enggak ngasih jalan yang lain. Ini yang berabe. Kepanjangannya bahwasanya bagi laki-laki atau istri itu wajib kepada dirinya terhadap perempuannya harus selalu ayusia tadi. Artinya ayusia di sini ayu merentah. Merentah apa? Atau ayu zakirah, mengingatkan kepada itu perempuan tentang apa-apa yang ada kewajiban pada dirinya. Dalam sebuah hadis, wafil hadis rahimallahu ta'ala rajulan, Allah akan merahmati seorang suami qala yang suka berkata kepada istrinya, ya ahla salatukum wasiyamukum zakatukum masakinukum yatimukum jiranukum la'allahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Ya, sangat luar biasa seorang laki-laki yang suka berkata kepada istri dan atau keluarganya, dan itu akan menjadi sabab turunnya rahmat Allah. Wahai istriku, solat kamu semua, puasamu, zakatmu, rumahmu, yatimmu, tetanggamu, mudah-mudahan Allahu yajma'ukum, mudah-mudahan Allah kumpulkan kamu semua ma'ahum fil jannah, beserta mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wasiat yang luar biasa. Artinya apa? Di sini kita sebagai suami ingetin sama istri, Neng, ingat sholat, ingat puasa, ingat zakat, jangan lupa nih rumah urusin, jangan lupa yatim kalau umpama abang mati duluan, anak-anak yatim ini nih urusin. Jiranukum, sama tetangga kudu baik. Ya, apa tujuannya? Supaya Allah menjadikan kita dan orang-orang yang tadi disebutkan ma'ahum fil jannah, barang-barang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia luar biasa. Kan sing saya ngomong, seindah-indahnya tempat yang kita tuju, tapi kalau jalannya dewekan gak enak. Coba aja kita ke puncak dewekan, sendiri aja ngopi dewekan, ngerokok dewekan, gak enak. Coba kita ke belakang rawa, pada rawa pandangannya apaan sih? Eceng gondok doang. Tapi kumpul kita rame-rame di sono, lebih dari segala-galanya. Surga juga begitu. Nabi Adam aja kan kisahnya juga kan bengong-bengong juga di surga. Pas nyampur sama istrinya mah jadi lebih bahagia. Artinya apa? Benar, yang namanya berjamaah itu sebuah keindahan. Harus kita yakini, berjamaah itu nikmat. Berjamaah itu nikmat, indah, nikmat, dan luar biasa kesenangan. Satu, wasiatnya seperti itu. Wasiatin sama bini, Neng jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, intinya jangan lupa ibadah. Ya, jangan lupa sama tetangga kudu baik. Mau tetangga itu suka humor yang jelek sama kita, suka gibah sama kita, tetap tetangga minjem cuet-cuet aja mah kita kasih. Minta garam-garam aja mah kita kasih. Ya, harus baik sama tetangga. Bagaimanapun tetangga berarti punya hak sama kita, supaya kita sama-sama baik. Itu wasiatnya, itu penting. Artinya apa? Kita harus selalu menjadi laki itu ngasih nasihat apa? Ujangan-ujangan yang baik. Ingat sama tetangga, ingat sama yatim, ingat sama sholat, ingat sama puasa. Tadi itu kata Rasulullah, la'allahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah, supaya kumpul nanti kita semua bareng-bareng lagi di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Satu, itu yang dipentingkan, itu yang dianjurkan oleh agama.